Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siang hari ini kita kedatangan pasien Vision All. Ini dengan keluhan ketika dipakai jalan endut-endutan, berebet-berebet. Kemudian ketika stasioner digas sama juga berebet-berebet. Kemudian ketika digas spontan motor langsung mati. Kemudian timbul nyala lampu mil juga di speedometer. Nanti kita hitung berapa kedipan untuk lampu milnya, sehingga kita nanti akan tahu penyebabnya, kode error dari lampu mil yang ditunjukkan. Kita hitung kode errornya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 46. Kode error 46. 4 kali kedipan lama, 6 kali kedipan cepat. Kalau digabungkan menjadi 46. Kita ulangi, 4 kali kedipan lama, 6 kali kedipan cepat, berarti 46. Kode error 46 itu bisa dari kiprok, bisa dari sepul, atau bisa dari aki. Kita cek nanti seperti apa kerusakannya. Setelah kita tahu kode error yang ditimbulkan adalah 46, maka prosedur yang kita lakukan pengecekan adalah antara sepul, kemudian kiprok, dan aki. Sudah kita lakukan pengetesan untuk aki. Ketika kita ukur dengan voltmeter hanya menunjukkan 6 volt ya, hanya menunjukkan 6 volt. Maka dari itu power supply yang dibutuhkan untuk sistem injeksi tidak mencukupi, sehingga mesin mati ketika digas spontan dan berebet-berebet. Nah, indikasi kita adalah di bagian kiprok. Nah, nanti kita cek bagaimana keadaan kiprok. Jika kiproknya bagus, maka kita akan lanjut ke pengecekan yang lain, yaitu di sepul. Namun kita cek yang pertama adalah di area kiprok. Setelah kita buka cover bodinya, terlihat kiprok yang lama. Ini kita lepas soket kiproknya. Kemudian kita perhatikan di sini ada satu soket kabel massa yang gosong. Ini kita perjelas dulu. Nah, di bagian ini warnanya hitam, gosong. Jadi dengan keadaan yang gosong ini, maka dia tidak terkoneksi dengan bagus di pin soket dari kiprok. Jadi sebelum kita vonis kiproknya yang rusak, sebelumnya kita perbaiki dulu, kita bersihkan dulu soket ini sampai bersih, sehingga koneksinya menjadi bagus lagi ke kiprok. Ini kita buka dulu ya untuk konektornya. Ini yang warna hitam. Warna hitam adalah massa, kabel massa. Yang ini kabel 12 volt yang merah. Kemudian yang putih ini adalah kabel spool, kabel 3 fasa yang berasal dari spool. Untuk membersihkan soket ini dan untuk mengeluarkan dari rumah soket, alat yang kita butuhkan adalah 2 obeng. Ini kali ini saya menggunakan 2 obeng mini pipih. Yang pertama adalah kita lihat kondisinya. Untuk model soket kiprok Vision ini ada penguncinya di
di arah, kalau kita menghadap ke sini, di atas ini ada pengunci dari sekum. Jadi sekun ini nanti kita lepaskan dulu penguncinya. Caranya adalah kita colokkan obeng, kemudian kita paskan penguncinya yang ada di tengah ini, kita paskan, kemudian kita dorong sampai mengenai pengunci. Kemudian sekunnya ini kita dorong pakai obeng yang lain sampai ini keluar. Dulu ini sudah mulai keluar, sudah mulai nampak. Ini sudah bisa kita cabut. Nah, ini kita lihat, ini adalah warnanya gosong. Ini nanti kita amplas dulu, kita amplas. Kemudian kita coba ulang, kita colokkan masih menggunakan kiprok yang lama. Kemudian nanti kita lihat apakah arus pengisiannya sudah bisa masuk ke aki ya. Yang sebelumnya, sebelum kita bongkar itu sama sekali arus pengisian tidak masuk ke aki, sehingga aki ini drop dan menyebabkan kode 46 di lampu mil. Caranya adalah kita amplas sisi dalam dan sisi luar, ini kita amplas semua sampai warnanya bersih, warna tembaga ya, warna kuning. Ini saya cut dulu videonya. Untuk membersihkan bagian yang sisi dalam ini, kita bisa menggunakan cara amplas kita lipat. Amplas kita lipat, ini saya jadi rangkap 4. Lebarnya kita sesuaikan dengan lebar sekun. Ini kita masukkan. Setelah masuk seperti ini, kita dorong maju mundur. Kita dorong maju mundur sampai kerak-keraknya benar-benar bersih, sehingga tidak ada penghalang atau isolator yang menuju ke pin kiprok. Kemudian setelah kita bersihkan, nah ini warnanya sudah warna tembaga, bukan warna hitam yang sebelumnya tadi. Jadi dalamnya sudah bersih. Kemudian jika terjadi warna-warna gosong, itu ada indikasi konektivitasnya kurang bagus atau hubungannya itu kurang kuat. Jadi ini kita agak gepengkan. Nanti maksudnya adalah agar lebih kuat terhubung ke pin kiprok. Ini kita gepengkan sedikit seperti ini ya, jadi lebih rapat. Diharapkan nanti masuk ke pinnya lebih kuat. Ini kita masukkan lagi. Kita dorong. Jika sudah masuk, kita tes apakah
didorong sudah kuat. Ini sudah kuat masuk, sudah terkunci. Kemudian di bagian pin ini kita bersihkan juga dengan amplas, kita gosok. Setelah bersih, ini kita sambung kembali untuk soketnya. Kemudian kita coba nyalakan mesinnya. Sebelum kita perbaiki, kondisi motor ini ketika hidup di gas berebet, ketika di gas spontan tidak mau, langsung mati motornya. Dan kemudian kita ukur akinya kemarin adalah 6 volt, drop sampai 6 volt karena arus pengisian ini tidak masuk ke aki. Nanti kita lihat setelah kita bersihkan soketnya yang gosong tadi, apakah arus pengisiannya sudah masuk ke aki ya. Untuk arus pengisian aki yang normal adalah sekitar 13 sampai 14 volt. Nanti kita lihat seperti apa. Ini kita nyalakan dulu. Ini kita engkol. Kemudian coba kita gas. Alhamdulillah sudah normal ya. Untuk respon gasnya sudah bagus, sudah tidak berebet mesinnya. Ketika kita gas spontan pun juga langsung respon seperti ini. Sekarang kita lihat pengisiannya apakah sudah masuk. Kita lihat 12,9. Ini artinya sudah masuk ya untuk arus pengisiannya, karena kemarin sama sekali tidak masuk, terukur cuman 6 volt. Kebetulan kemarin kita belum sempat ambil sebelum perbaikan, ini baru sempat ambil video setelah kita eksekusi, setelah kita perbaiki ya. Jadi mohon maaf kita tidak bisa menampilkan video sebelum kejadian awal atau sebelum kita perbaiki. Ini coba kita naikkan gasnya. Kita naikkan gasnya. Alhamdulillah sudah normal untuk pengisiannya. Kita matikan.
Kemudian kita coba pakai double starter, apakah sudah bisa ngangkat. Nah, sudah bisa ngangkat, berarti pengisian sudah masuk. Ini untuk aki sama sekali belum saya cas, belum saya setrum, masih apa adanya. Jadi cuman dihidupkan sebentar mengandalkan pengecasan dari kiprok. Alhamdulillah untuk double starter sudah bisa kuat ngangkat. Lampu milnya pun juga sudah hilang, sudah tidak berkedip lagi. Sebelumnya kita kontak on, ini kedip 46, ini sudah bersih, sudah hilang. Kita tinggal reset menggunakan scanner nanti untuk kode history errornya.